Ayo kita bahas SCP yang pertama. Maret 2011, ada seorang pria yang lagi jalan di Carson, California. Bajunya compang-camping, kotor, perawakannya nggak terawat. Rambutnya sama jenggotnya nggak beraturan, acak-acakan. Ngomongnya juga ngelantur, kayak orang gila. Badannya penuh luka, tapi nggak ada tanda-tanda kekurangan gizi. Dia tetap bugar. Nama pria itu Martin Sims. Yang jadi masalah nih di sini, Martin Sims dikabarin udah hilang selama 3 tahun. Dan sekarang tiba-tiba dia muncul dengan perawakan kayak gitu. Kemana aja dia selama ini? Pas diwawancara sama polisi terkait keberadaannya selama ini, dia ngaku kalau selama ini dia terperangkap di dalam IKEA dari 2008. Dengar jawaban Martin, polisi bukannya kaget, malah pada ngetawain dia. Polisi nganggep dia tuh halu. Jadi polisi gak proses kasusnya. Tapi ada satu organisasi yang tertarik sama kasus ini. Siapa lagi kalau bukan SCP Foundation. Mereka langsung nawarin diri buat selidikin kasus ini. Tapi ada hal yang bikin sulit yayasan nih. Martin tuh gak bersedia mimpin investigasi. Dia gak mau banget masuk ke dalam IKEA itu lagi. Waktu dibujuk sama yayasan, dia malah teriak histeris. Tolong, saya mohon banget, jangan bawa saya balik ke situ. Jangan suruh saya balik, please. Oke, jadi tim SCP Foundation mutusin buat nelusurin lokasi IKEA ini lebih lanjut. Mereka bikin barikade di depan IKEA yang gak beroperasi ini. Para personel bersenjata juga hadir di lokasi. Jadi IKEA ini tuh gak beroperasi lagi alias udah ditutup. Gak kayak IKEA pada umumnya yang open for public. Berdasarkan pernyataan Martin selama diwawancara, dia ngomong ada semacam makhluk di dalamnya. Tapi nggak jelas juga pernyataannya karena ya kesehatan mentalnya kacau. Jadi dia tuh nggak bisa kasih banyak keterangan yang jelas. Jadi tim juga nggak bisa ambil tindakan preventif. Selain itu Martin juga sempat kasih pernyataan beggar on the inside. Setelah dapetin keterangan-keterangan itu dari Martin, demi kesehatannya dia dikasih amnesti dari yayasan untuk menghapus ingatannya terkait 3 tahun terakhir yang menjadi sumber gangguan kesehatan mentalnya. Selain itu, SCP Foundation juga sediain skenario buat para media dan masyarakat sekitar terkait hilangnya Martin ini. Agenda medianya adalah dia diculik dan disiksa selama 3 tahun terakhir sama seorang penguntit. Di cerita yang dibuat-buat ini juga dinyatain kalau penguntit itu tuh bunuh diri karena merasa bersalah. Dari pernyataan Martin bikin aku penasaran banget, apa kira-kira yang makin gede di dalam. Tim SCP Foundation juga penasaran dan mereka mendirikan pangkalan di luar IKEA tersebut buat terus mantau, mengawasi gedung tersebut selama 24 jam. Sambil nunggu izin dari komite etika dari SCP Foundation buat ngelakuin eksplorasi ke dalam IKEA tersebut. Keren ya, meskipun yayasan ini tuh works under the radar, tapi mereka masih nerapin etika. Take notes ya, karena masyarakat kita sekarang juga pada minim etika nih. Tapi izinnya tuh lama banget nih di ACC, jadi mereka terpaksa ngelakuin pengamatan dari luar selama seminggu buat ngeliat apakah ada kejanggalan atau anomali yang terjadi. Dan selama seminggu itu pula mereka nggak nemuin apapun. Akhirnya setelah seminggu berlalu, di ACC juga 20 personel sukarelawan kelas D buat explore SCP-3008. Yep, IKEA yang gak biasa ini dinamain SCP-3008. 20 personil tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Setiap kelompok ditetapkan di sektor berbeda di dalam. Mereka diminta buat kasih informasi ke tim di luar lewat walkie-talkie atau HT atau halo-halo. Dan para personil juga live selama di dalam. Dari keempat tim yang masuk, semua nunjukin kalau tidak ada kejanggalan sama sekali, kayak IKEA pada umumnya aja. Tapi jangan lupa,
masih ada satu tim Delta. Suara dan video tim Delta tuh mengalami gangguan dan tidak lama kemudian mati. Kelompok tersebut hilang entah kemana di dalam IKEA. Para tim SCP Foundation mengklasifikasikan SCP-3008 ini sebagai Euclid. Kenapa Euclid? Karena anomali yang terjadi hanya di dalam interior IKEA. Dan gak semua interior, tapi cuma ada di spot-spot tertentu. Spot ini dinamain SCP-3008-1. Dengan adanya kejadian ini, mereka jadi bertanya-tanya, kira-kira berapa banyak orang yang sudah menghilang bertahun-tahun di sana dan gak ketahuan? Masih jadi misteri. SCP Foundation juga tetap terus melakukan pengamanan buat nyegah terjadinya insiden lebih banyak lagi. Mereka tuh melarang pengunjung buat masuk ke dalam IKEA tersebut. 7 bulan kemudian pada November 2011, secara misterius, salah satu anggota dari grup Delta muncul keluar setelah menghilang selama itu. Semua orang yang ngelihat personil itu tuh kaget banget. Tapi ada hal yang bikin mereka lebih tambah tercengang, yaitu sosok yang muncul di belakang anggota tersebut. Sosok itu ngejar dia sambil terus ngulang kata-kata yang sama. Toko sekarang tutup, silahkan keluar dari gedung. Yang anehnya lagi, sosok itu pakai baju kemeja kuning dan celana panjang biru. Persis kayak seragam pekerja IKEA. Oh, mungkin kalian pikir, mungkin itu pegawai biasa. Kenapa takut banget deh? Itu bukan manusia, gigs. Sosok tersebut tinggi banget, setinggi 7 kaki. Anggota tubuhnya juga sangat panjang. Tangannya aja sepanjang 5-6 kaki. Hampir setinggi badannya. Mirip banget sama Slenderman. Semua insiden ini tuh terjadi sangat mendadak, jadi para tim tuh masih kurang mempersiapkan diri mereka. Alhasil, anggota itu gagal diselamatin. Sosok makhluk itu mengulurkan tangannya dan sekejap mencabik kepala sang anggota Delta. Kayak kepalanya tuh dipisahin sama badannya gitu. Tim yang kaget sontak nyerang pakai pistol ke sosok itu, sampai sosok itu mati terjatuh. Dan sosok ini diklasifikasikan sebagai SCP-3008-2 yang kemudian jasadnya dibawa sama yayasan barengan sama tubuh anggota Delta tadi buat dilakuin otopsi lebih jauh. Dari otopsi yang dilakuin terhadap jasad anggota Delta, nggak ada tanda-tanda kelainan biologis pada tubuhnya. It's safe to say that mereka yang mengalami anomali ini nggak kekurangan gizi sedikit pun. Bahkan pas diteliti lebih jauh, pada bagian pencernaannya terlihat bahwa anggota itu makan makanan yang merupakan menu IKEA. Meatball cranberry, the best nggak sih? Tapi ada yang berbeda dan menarik nih. Waktu mereka ngelakuin otopsi ke makhluk SCP-3008-2 ini, baju seragam yang dipakai ternyata bukan terbuat dari kain, tapi justru bagian dari lapisan kulit makhluk itu. Dan gak cuma itu, SCP-3008-2 ini juga gak punya saluran darah, tulang, maupun otak. Bener-bener isinya tuh kulit semua. Kayak bukan sate langganan, isinya kulit semua. Canda bang sate. Penemuan ini bikin SCP Foundation makin penasaran sama anomali ini. What the fudge is this? Penelusuran pun dilanjutin, tapi sekarang udah gak pakai individu. Sekarang giliran drones. Dari awal kayak malih gak usah buang-buang waktu berbulan-bulan gitu, suka heran deh. Pakai drone, tim nemuin penemuan luar biasa. Ternyata IKEA ini menentang hukum realitas spasial, di mana area interiornya lebih besar dibandingkan eksteriornya. Karena pas drone muter, ternyata gedung ini gak ada ujungnya. Gak akan bisa mentok, gede banget. Mau dikelilingin sampai kapanpun gak akan nemu deh ujungnya. Gak heran siapapun yang masuk bakalan impossible buat keluar, karena mereka pasti muter di dalam, gak tahu sampai kapan. Sekarang apa yang dibilang sama Martin Sims di awal ternyata masuk akal nih. Semakin dalam, semakin besar. Dari depan kayak IKEA normal, ternyata di dalam itu endless maze. Walaupun anomalinya cuma ada di satu spot di dalam, tapi area itu nggak beda sama area-area lainnya di sana. Ngerti nggak? Jadi kayak mau muter gimana pun, areanya tuh mirip semua.
Cara kerjanya gini, seseorang yang masuk ke SCP-3008 lewat pintu masuk utama bakalan otomatis pindah ke spot anomalinya, which is SCP-3081. Mereka umumnya nggak bakal sadar sampai mereka coba balik lagi ke pintu masuk. Jadi, orang-orang yang pada terperangkap ini nggak akan sadar kalau mereka tuh lagi terperangkap. Karena ya itu, nggak ada perbedaannya. Nggak bayangin kan, kalau misalnya sampai masuk ke situ? Serem banget. Penemuan lainnya yaitu letak geografis SCP-3008 ini sebenarnya tuh konsisten. Jadi bagi mereka yang masuk ke dalam, sebenarnya bisa keluar dengan berjalan ke arah yang sama pas mereka masuk. Cuma ya, mereka nggak sadar kapan mereka masuk dan udah terlanjur terlalu jauh muter. Jadi pastinya ya udah pada nyasar duluan. Penelitian drone ini juga nemuin hal menarik lainnya, yaitu SCP-3008-2 ini, makhluk yang mirip pegawai IKEA, ternyata populasinya cukup banyak di dalam sana. Mereka berkeliaran tanpa ada tujuan di siang hari, gak responsif, gak agresif juga. Kayak mumi berjalan aja. Tapi, kalau udah malam, mereka bakalan jadi sangat agresif dan langsung nyerang kalau lihat manusia. Semakin jauh drone berkelana, mereka makin nemuin hal yang makin menarik. Ternyata terdapat populasi manusia di dalam sana yang hidup. Mereka memanfaatkan furniture buat membangun benteng dan kota mereka sendiri. Dan mereka saling hidup berdampingan. Sejak ditemukannya anomali ini, terhitung ada 14 orang yang mampu meloloskan dirinya dari SCP-3008 ini. Banyak yang udah bertahun-tahun di dalam sana dan jadi penyintas atau survivor. Semua survivor ini diwawancara buat dapetin keterangan lebih detail, terus mereka dibalikin lagi ke rumahnya masing-masing setelah disuntik amnesti dari SCP Foundation. Dari keterangan yang diperoleh, mereka udah membangun pemukiman sendiri di dalam sana dan membentuk ekosistem, saling bekerja sama buat hidup berdampingan. Gak ada tuh yang namanya ancaman kelaparan, karena makanan yang ada di dalam sana ke-refill secara otomatis. Bayangin, all you can eat signature meatball, mau nggak? Tapi ya ketahan sih di sana, aku sih ogah. Terus di dalam, tahu dari mana? Kapan siang kapan malam? Lucu nih. Pakai lampu. Lampunya otomatis on off, mati dan nyala, dan bikin siklus siang dan malam. Setiap malam mereka harus waspada karena makhluk SCP-3008-2 ini sangat agresif dan kalau nggak hati-hati, ya bisa keserang sama mereka. Terus pala kamu putus. Mereka ganas kesana kemari sambil bilang, toko sekarang tutup, silakan keluar dari gedung ini. Warga yang udah lama di sana udah tahu triknya. Sebagian ngelawan, sebagian survival mode atau ngumpet. Kalau misalnya mereka berhasil bunuh salah satu dari makhluk itu, mereka harus cepetan ngumpetin tubuh makhluk yang mati. Karena kalau enggak, kalau sampai tubuh itu kelihatan sama makhluk lainnya, mereka bakalan nyerang lebih agresif lagi. Para peneliti terus mencari jawaban kenapa orang-orang tuh bisa hilang dan masuk ke area anomali ini. Dari penelitian ini ternyata beberapa orang di sana gak tahu pengetahuan dasar. Kayak ternyata di Amerika tuh ada patung Liberty dan gak tahu presidennya siapa dan lain-lain. Jadi para peneliti berkesimpulan bahwa area ini tuh bukan cuma sebagai titik penghubung beberapa spot IKEA di dimensi kita, tapi juga IKEA di dimensi lain. Wow, multiverse. Gimana menurut kalian? Seru atau ngeri? Buat lihat video aku lainnya bisa cek playlist ya, udah aku kategoriin videonya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau mau request, boleh komen. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye. Makhluk yang mirip pegawai IKEA. Jadi para peneliti berkesimpulan bahwa area ini tuh bukan cuman sebagai titik penghubung. Jadi para peneliti